Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu fair value gap dan stop run. Oke, fair value gap dan stop run. Untuk gampangnya, contoh fair value gap itu kayak gini. Oke, kayak gini. Fungsinya apa ya? Fair value gap itu kayak harga yang ditinggalkan oleh sebuah institusi gitu ya, bank gitu ya, untuk order mereka nanti ke depannya. Dan cara penggunaannya juga simple gitu ya. Tinggal mungkin contohnya ini ya, ini termasuk fair value gap. Ini ya, ini termasuk fair value gap. Ini termasuk fair value gap. Oke. Mana lagi fair value gap? Ini juga termasuk fair value gap ya. Oke, teman-teman paham kan? Jadi fair value gap itu candle paling bawah di sini yang terbreak, kemudian meninggalkan ini, meninggalkan jarak, ya, kayak gini tadi. Dia ngasih jarak, berarti ada imbalance, ada order yang masih belum di order lah gitu intinya. Itu kalau fair value gap. Contohnya lagi di time frame daily. Di time frame daily saya pernah ambil trade itu ya. Ya, saya pernah ngambil trade itu di sini. Ini. Dan ini clean banget ya. Clean banget ketika harganya naik ya, langsung dia merespon. Langsung drop. Ini time frame weekly ya, kita lihat di 1 jam pada 5 April. Kita lihat 5 April ya. Ini tadi fair value gap di daily time frame. Lihat harganya, sekali sentuh langsung drop. Saya juga pernah ngambil di 4 jam, time frame 4 jam maksudnya ya. Nah, itu di sini. Ini ya, ini namanya fair value gap. Jadi market ke atas untuk ngambil imbalance-nya, kemudian langsung drop ya. Mereka ngisi order di atas ini ya, kemudian langsung drop. Ini ada di mana-mana ya, ada di time frame daily, weekly, monthly, ada di time frame bahkan 1 menit pun ada ya. Contohnya aja hari Selasa 10 Mei. Selasa 10 Mei. Ini kita hapus. Selasa 10 Mei jam 19.30. Jam 19.30 kita lihat ini ada ini fair value gap. Kita trade ke dalamnya, langsung harganya drop. Jadi itu fair value gap ya. Nanti teman-teman coba sendiri, teman-teman lihat lagi, dan nanti saya kasih tahu source-nya di mana, source untuk belajar ini di mana, dan source utamanya itu dalam bahasa Inggris. Dia ini yang menemukan dulu, dia kayak penemu dari fair value gap ini. Oke, dia penemu dari fair value gap ini, dan dia udah nge-share ini ke banyak orang. Dia juga ada ngadain mentorship di 2022 ya. Dia ngadain mentorship di 2022 dan itu menurut saya bagus banget. Tapi sayangnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus ya yang bisa bahasa Inggris lah ya. Atau kalau nggak bisa ya nunggu orang ya. Nunggu orang yang ngajarin pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ini namanya fair value gap. Ini juga fair value gap. Jadi candle paling atas di kiri, kalau bullish, candle paling atas di kiri dan candle paling bawah di kanan itu ada jarak ya, kayak gini. Ini juga fair value gap, ada di mana-mana. Saya cuma ngasih tahu dulu pertama fair value gap itu kayak apa aja gitu ya. Saya belum sampai ke tahap dimana saya ngasih tahu kapan pakai fair value gapnya, kapan dan di mana harus pakai fair value gap untuk entry ya. Untuk sekarang ini dulu, ini untuk fair value gap atau FVG. Oke, dan ini
Ada 3 pembelajarannya. Saya cuma ngasih tahu ini dulu, fair value gap, kemudian stop run. Stop run itu bisa sell stop, bisa buy stop, bisa sell liquidity, sell side liquidity atau buy side liquidity. Intinya stop run. Dan yang ketiga adalah order block. OB, order block. Di analisa saya selanjutnya atau ke depannya itu nanti bakal ada penjelasan tentang itu. Maksud saya bakal menyebutkan hal-hal tentang order block dan lain sebagainya, dan itu dasarnya ya ini gitu loh. Kita harus tahu dulu fair value gap yang mana, order block yang mana, dan stop run yang mana. Dan ini yang pertama ya, fair value gap atau imbalance. Fair value gap atau imbalance. Yang kedua adalah stop run. Stop run itu kayak apa? Stop run itu contohnya kayak gini ya. Contohnya kayak gini. Misalkan saya kalau daily open itu mulai jam 12 ya, 12 siang. Dan jam 12 siang di sini artinya di New York ya, di Amerika itu jam 12 malam. Ya beda 11 jam kalau nggak salah. Tapi kalau di sana jam 12 malam ya, di sini jam 11 siang. Tapi saya pakai jam 12 siang aja biar gampang gitu buat saya. Tapi kalau teman-teman mau ya tinggal ganti ini waktunya ini ke New York UTC-4. Nanti teman-teman ngasih garis vertikal ini itu di jam 11-an jam New York. Itu nggak apa-apa karena orangnya yang punya ide ini itu ngajarinnya ya pakai jamnya New York gitu, jam 12 malam New York. Tapi saya tetap pakainya ini. Jadi saya bakal ngejelasin stop run itu apa. Misal saya mau trade di New York session ya. Yang biru ini London session, sedangkan yang pink ini New York session. Stop run itu bisa di mana aja ya, kalau kita tahu tempatnya. Misalkan ya, saya mau trade di New York session. Saya bakal kasih pembagian waktu di 19.30. 19.30 ini waktu dari New York Open. Waktu dari New York Open. Jadi saya punya 2 waktu di Daily Open dan New York Open. Bisa kita lihat, ini adalah stop run atau buy side liquidity ya, dimana ketika harganya sudah tertrade ini bakal banyak orang yang melakukan buy. Banyak orang yang melakukan buy karena ini ya, dan ketika banyak yang buy, institusi melakukan penjualan. Ketika banyak yang buy, institusi melakukan penjualan. Intinya ya, kalau kamu masih orang yang berpikir support di break jadi resisten di break jadi support, ya kamu bakal offside di market ini gitu. Dan kalau kamu berpikir ini bakal naik ya, kamu buat biasanya kayak gini ya bakal kena loss gitu. Sesimpel itu, bakal kena loss. Kemudian ini namanya stop run. Ketika harganya naik, kemudian lakukan pembalikan langsung, kita langsung berpikir, oh itu adalah tempat di mana likuiditas berada. Kemudian di mana likuiditas berikutnya? Di sini juga bisa namanya likuiditas ya, stop run juga namanya. Ini sell side liquidity. Ini sell side liquidity atau sell stop, sama aja. Ini sell side liquidity atau sell stop. Lihat harganya bereaksi kan? Harganya selalu bereaksi. Nggak selalu sih, tapi ya bereaksi. Setelah harganya ini langsung drop karena di sini mungkin banyak yang sell ya. Ini banyak yang sell, mungkin targetnya dia di sini ya. Kemudian stop lossnya dia di sini, dia langsung kena. Dia sell di sini, kemudian stop lossnya kena, artinya buy-nya tereksekusi ya.
kemudian harganya balik lagi ke tempat asal, ke pergerakan aslinya. Ini bisa dijadikan sell stop atau stop run ya, sell side liquidity juga bisa. Ini juga, ini buy side liquidity, dan ini adalah buy side liquidity. Oke. Kita lihat ya, teman-teman lihat ya. Ya, harganya bagus kan? Sama kayak ini tadi kan? Harganya sama kayak ini tadi kan? Habis ter-trade ya, ter-trade kan di atas ini buy side liquidity, harganya langsung drop. Nah, di sini setelah harganya ter-trade di atas sedikit, langsung harganya drop. Ini juga setelah harganya ter-trade di atas, langsung drop. Itu untuk stop run, entah itu buy side liquidity atau sell side liquidity. Oke. Kemudian berikutnya adalah order block. Order block ini agak membingungkan ya. Menurut saya pribadi agak membingungkan karena ya saya masih baru di sini gitu loh. Dan saya langsung share ini. Ya, nggak salah juga sih. Namanya kan juga berbagi ilmu ya. Order block ini apa ya? Mereka banyak gitu. Oh ya, trade saya yang sebelumnya ya, yang di hari Kamis atau Jumat itu. Kamis kayaknya. Pas saya ambil trade ini ya. Trade yang saya ambil ini ya, ketika harganya ada sell stop di sini atau sell side liquidity atau stop run, ter-trade di bawah ini, kemudian harganya kembali, saya menganggap ini adalah order block. Kemudian saya ambil trade di sini dan harganya naik. Oke, ini adalah order block saya. Ini adalah order block saya. Dan saya ambil di harga open. Kemudian saya pakai ini diskon dan premium, dan di sini ketika harganya ter-trade di bawah ini harga equilibrium. Oke, ini harga equilibrium, di atas ini premium, di bawah ini diskon. Dan ketika harganya diskon dan ada reaksi di dalamnya, saya juga ambil trade ini. Ini order blocknya saya. Harganya bereaksi, set ya. Kemudian saya juga ambil trade ya di sini. Teman-teman lihat nanti di videonya sebelumnya itu, yang trade saya ambil itu yang mengubah minus $500 jadi minus $100 itu pakai cara kayak gini juga. Ya, itu pakai order block juga. Dan order block itu kalau dari orangnya, penjelasan orangnya itu change in the state of delivery atau perubahan harga yang dipesan gitu, dari bearish ke bullish, dari bullish ke bearish. Contohnya kayak gini, ini kan bearish ya, bearish. Kemudian ada ini, ada respon ya, kemudian ada respon. Setelah ada responnya, tercipta fair value gap di dalamnya ya, tercipta fair value gap di dalamnya. Barulah saya menyimpulkan bahwa ini adalah order block, change in the state of delivery, perubahan harga, dan ada ini gap. Dan ini seharusnya ada, tapi itu di 5 detik mungkin ya, 5 detik atau 15 detik, time frame 5 detik atau 15 detik, tapi saya nggak bisa menunjukkan ya. Kemudian ini juga ada fair value gap, harganya terkumpul di sini, kemudian break dan menciptakan fair value gap, tertrade di bawah dan bereaksi. Sebenarnya banyak contohnya sih untuk order block itu. Bedanya sama SND saya rasa gini juga bisa dijadikan SND ya. Gini juga bisa dijadikan SND. Tapi perubahan paradigma bakal terjadi di sini. Perubahan paradigma bakal terjadi, dan ya saya harap menjadi lebih baik sih perubahan ini.
Oke teman-teman, sebenarnya itu aja sih yang perlu teman-teman tahu untuk analisa saya ke depannya, karena bakal lebih sering mengungkapkan hal-hal seperti fair value gap, order block, dan stop run. Cuma 3 itu sih sebenarnya kalau mau belajar ya. Kalau mau serius belajar, cuma 3 itu. Teman-teman nggak bakal lihat pattern-pattern lagi ya. Pattern kayak gini misalkan ya. Double top ya. Kemudian tertrade, targetnya di sini. Targetnya di sini. Kemudian harganya naik. Stop loss-nya kena. Jadi teman-teman harus tahu kapan double top yang benar, kapan double bottom yang benar ya. Dan untuk ngetahuin hal itu teman-teman harus paham dulu yang namanya fair value gap, kemudian stop run, buy side liquidity, sell side liquidity, sell stop, buy stop. Kemudian yang ketiga order block. Dengan mengetahui 3 ini, teman-teman bakal tahu mana double top yang bisa kita trade-kan ya, dan mana double top yang tidak bisa kita trade-kan. Kemudian itu nggak berfokus pada double top atau double bottom aja ya. Oh, intinya banyak. Dan dasar-dasarnya ya cuman ketiga tadi itu aja. Fair value gap ya, fair value gap, stop run, dan order block. Pahami ketiga itu aja ya, dan teman-teman bakal ngelihat mungkin setupnya itu terjadi kayak gini gitu. Pasti ada unsur-unsur ini dalam setupnya teman-teman ya. Di video ini saya cuma ngejelasin ketiga hal itu aja, dan nanti kedepannya dengan lebih sering jurnal analisa, selama teman-teman bisa belajar ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau langsung trade pakai uang hasil ya jangan. Oke, nanti di video, di judulnya, saya bakal nge-tag siapa pencetus dari 3 itu tadi ya. Fair value gap, stop run, dan order block. Dan mungkin teman-teman juga bisa share pengalamannya kalau emang udah tahu ya. Oke, kayaknya itu aja yang perlu saya sampaikan terkait fair value gap, order block, dan stop run. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung komentar aja ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat.